A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, kembali kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan segala kebeningan, kelapangan, dan ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan nikmat sehat walafiat untuk kita semuanya, sehingga dengan itu kita pun masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang utamanya setiap pagi kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan pada hakikatnya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, penuh rasa keadilan, penuh kebijaksanaan, dan kemudian memberikan penyikapan yang terbaik pula atas segala apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga semoga Allah bimbing kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang istiqomah, tidak hanya kita merasakan bahagia mendapatkan nikmat iman dan Islam ini, namun bersama-sama kita menjadikan rasa syukur kita atas keberadaan nikmat iman dan Islam ini dengan terus kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk dapat kita memberikan penyikapan terbaik terhadap situasi dan kondisi apapun yang hadirkan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan kita ini hanya sekedar menjadi media untuk Allah melihat dan memberikan kesempatan, memberikan lahan kepada kita di dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, agar setiap diri kita mampu memberikan cara penyikapan yang terbaik. Cara penyikapan terbaik tentunya bukan hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita belaka, namun kita menjadikan tolak ukur baik atau tidaknya tindakan yang kita lakukan itu adalah dalam kacamata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bisa mendapati pada putra-putra Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kedua putranya itu ketika sama-sama diminta memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kurbannya, maka kita bisa mendapati yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan pemberian kurbannya dan yang tidak sungguh-sungguh dengan berat hati. Maka siapakah yang diterima kemudian? Maka tentunya yang bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, tidak ada kepentingan duniawi lainnya, melainkan hanya ingin mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita bisa mendapati bagaimana para guru kita, para mufassir, para ulama dan motivator kita yang berada di dalam forum ini pun terus menyampaikan pesan kepada kita, teruslah kita berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik dan berusaha meningkatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Tidak perlu kita menunggu berbuat baik kepada seseorang itu dikarenakan ketika kita merasa nyaman kepadanya atau ketika kita merasakan bahwa ia berbuat baik kepada kita. Namun sesungguhnya teruslah kita berbuat baik kepada siapapun, walaupun boleh jadi kepada seseorang yang tidak berbuat baik sesungguhnya kepada kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semuanya. Kepada orang yang membulinya pun, kepada orang yang menghinanya dan mencaci makinya, tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepadanya. Dikarenakan dalam hal ini orientasi yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dikarenakan ingin mendapatkan pujian daripada orang yang ia berbuat baik kepadanya, atau bukan pula ingin mendapatkan popularitas agar dipuji pula oleh orang-orang yang berada di seputarnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa ketika ia berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya pada saat itu Allah akan memberikan penghargaan kepadanya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia bersama beberapa para sahabatnya. Terdapat seseorang Badui pada saat itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah hanya mendengarkan saja ketika duduk bersama-sama dengan sahabatnya. Sampai dengan satu titik, Umar Ibn Khattab tidak bisa bersabar terhadap apa yang telah diucapkan oleh orang Badui itu. Sehingga Umar pun berdiri dan Umar pun siap akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak rela. Umar tidak mau kalau seandainya orang yang dimuliakannya dihina seperti itu. Maka kemudian Umar pun berdiri. Ketika Umar berdiri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri. Maka kemudian para sahabat pun menjadi bingung. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang telah kami lakukan kepadamu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ketika ia sedang mencaciku dan kemudian kita duduk di sana, maka malaikat sedang mendoakan kita semuanya ketika itu. Tetapi ketika engkau menunjukkan amarahmu, maka malaikat pun berlalu. Dan kemudian datang setelah itu iblis yang akan meramaikan lagi suasana ketidakmenentuan hati yang dirasakan pada saat itu. Maka aku harus meninggalkan tempat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita terus bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapati dalam kehidupan ini, ataupun nanti di akhirat, sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada kita semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar di dalam menghadapi apapun ujian di dalam kehidupannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama, di balik, dan di dalam satu kesulitan itu Allah akan hadirkan begitu banyaknya kemudahan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita terus menjadi hamba Allah yang bersabar. Bersabar itu adalah bukan berarti hanya berdiam diri, tetapi kita memilih melakukan apa, penyikapan yang terbaik apa, yang ketika Allah akan lebih ridho kepada kita dari pilihan yang ada di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini terus menjadi bagian dan upaya kita yang menyadari dan merasakan benar bahwa betapa kurangnya sesungguhnya amal ibadah ataupun kebaikan yang telah dilakukan di dalam perjalanan kehidupan ini, dan bahwa sesungguhnya betapa besar tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ketika kita merenungi ke dalam diri kita masing-masing bahwa begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang belum kita laksanakan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui acara ngaji bareng online ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, yang kita lantunkan dan kita dengarkan setiap hari, menjadi cara kita pula Bapak dan Ibu di hadapan Allah memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya dalam perjalanan kehidupan kita kemarin dan hari-hari sebelumnya terdapat segala perbuatan ataupun dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian dan bahkan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan, baik disadari atau tidak disadari. Semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat untuk kita semuanya, agar ketika saat kita tiba
yaitu kembali kepada Allah nanti. Semoga kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, tidak dipermalukan, tidak malu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, dan bukan hanya Maha Pemaaf dan Pengampun, Allah Maha Penyayang pada kita semuanya. Semoga hal ini terus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang menjaga kita. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita, tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan kita, tidak mungkin Allah tidak menolong kita sepanjang kita mendekat dan terus berupaya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Semoga kita pun terus diberikan keistiqomahan Bapak dan Ibu untuk terus berupaya mempelajari, memahami bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dipesankannya, apa saja yang diwasiatkannya, dan apa saja yang telah diberitakan oleh para sahabatnya dan keluarganya mengenai bagaimana cara Rasulullah menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupannya, dalam suka ataupun dukanya. Dan pada pagi hari ini saya ingin sekali Bapak dan Ibu untuk mengulang kembali. Semoga Allah meneguhkan semangat kita. Semoga Allah terus memberikan motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk terus kita membaca Al-Quran ini setiap pagi Bapak dan Ibu, dalam kesendirian ataupun dalam kebersamaan. Dan semoga Allah hadirkan pula kebahagiaan pada kita semuanya pada waktu dan jam yang lain untuk terus kita membaca Al-Quran ini dalam kesendirian kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membacakan kembali sebuah hadis dengan kualitas tertinggi, muttafaqun alaih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah atrujah, yaitu nama buah yang baunya sangat wangi. Baunya wangi dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya, namun rasanya manis. Namun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya wangi dan rasanya pahit. Dan perempuan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, termasuk juga laki-lakinya, seperti buah hanzolah, ia tidak ada baunya dan rasanya pun sangatlah pahit. Dan begitu pun kita bisa mendapati bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, karena ia datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Termasuk juga kita bisa mendapati bagaimana dinasihatkan oleh para ulama kita untuk membaca di antaranya surah Al-Mulk. Semoga dengan ketekunan kita dalam kesendirian kita membaca surah Al-Mulk setiap hari, semoga Allah hadirkan nanti Bapak Ibu sekalian kemudahan bagi kita semuanya di alam kubur, ketika mudah-mudahan Allah hadirkan pertolongan bagi kita semuanya. Nah, demikianlah beberapa ayat yang semoga dengan keberadaan ayat-ayat ini semakin memberi motivasi kepada kita semuanya Bapak dan Ibu untuk kita terus beristiqomah membaca Al-Quran ini. Dan boleh jadi kadangkala di dalam perjalanan kehidupan ini ada segala sesuatu, boleh jadi hal-hal yang bisa membuat kita terlena ataupun lengah kita sehingga kita meninggalkan membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita semuanya, maka tiada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan begitu berat pula didampingi para sahabat-sahabatnya sehingga sampailah Al-Quran ini kepada kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan betapa kondisi dan situasi yang kita hadapi setiap hari di dalam baca Al-Quran ini, boleh jadi kita bisa memilih pada ruangan mana yang ingin kita gunakan, pada temperatur dan suhu manakah yang paling sesuai bagi kita semuanya. Dan dalam situasi dan kondisi yang terbaik pun kita hadirkan di dalam kehidupan ini. Padahal sebagaimana yang kita dapati Bapak dan Ibu, di dalam Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan Al-Quran ini, terutama pada awal-awal turunnya Al-Quran, begitu beratnya perjuangan yang telah dilakukannya.
Dan bagaimana di dalam sejarah pun kita bisa mendapati, baik di dalam peperangan ataupun di luar peperangan itu, betapa umat Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar, disiksa, dan dibunuh sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kita terus mengingat bahwa sesungguhnya tidak mudah Al-Quran ini, sehingga atas izin dan rahmat Allah sampailah kepada kita semuanya, maka mudah-mudahan tingkat apresiasi kita dan kita semakin merasa bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan Al-Quran ini. Dan Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi dan rasul, dan betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca ayat-ayat ini, ataupun ketika kita mendengarkan bagaimana pesan-pesan yang dihadirkan di dalam setiap ayat, ataupun kisah-kisah yang dihadirkannya, semoga kita tidak hanya membacanya dengan mata kepala kita, namun kita mencoba menghadirkan emosional kita, membayangkan bahwa bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi yang dihadirkan di dalam ayat-ayat ini. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita dapat menghayati lebih baik lagi. Dan semoga hal itu pula menjadi pembuka pintu rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita selalu menyampaikan di dalam acara pembukaan ini untuk sama-sama kita mengenang kembali keberadaan ayah dan ibu kita. Kita bisa membayangkan bahwa bagaimana perhatian dan kasih sayang mereka semenjak kita dilahirkan, dan boleh jadi kita belum menyadari pada saat itu. Namun ketika kita ingat sejak kapan kita mulai sadar, dan kita ingat akan bagaimana perjalanan kehidupan masa kecil kita, maka insya Allah kita akan dapati, Bapak Ibu sekalian, hanya kasih sayang yang Allah hadirkan di dalam jiwa mereka, dalam sikap mereka, dalam ucapan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan untuk kita semuanya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bila Allah mengizinkan, dan insya Allah di jannahnya nanti. Namun sesungguhnya Allah menghadirkan ayah dan ibu kita adalah sebagai contoh, sebagai etalase bagaimana sesungguhnya hakikat daripada kasih sayang itu sendiri. Bagaimana kasih sayang tiada pamrih dan hanya semangat memberi dan memberikan yang terbaik, penuh kasih sayang dan kecintaan kepada putra dan putrinya. Atau boleh jadi kita merasakan kini bagaimana kasih sayang kita berikan kepada putra dan putri kita, ataupun anak dan cucu kita semuanya. Bahwa betapa sesungguhnya di dalam kita mengasihi dan menyayangi mereka. Tidak ada pamrih apapun. Dan bahkan boleh jadi tersakiti kita hari ini dengan ucapan ataupun sikap mereka. Namun kasih sayang itu melampaui daripada apa yang kita rasakan ketika kita merasa tidak bahagia atas apa yang mereka lakukan kepada kita. Maka kemudian kita memberikan ruang pintu maaf yang seluas-luasnya kepada putra dan putri kita. Maka sesungguhnya itulah yang didapati pada ayah dan ibu kita, bahwa seberat apapun kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka, boleh jadi kita pernah mengalaminya. Namun ketika kita datang kepada mereka, kemudian kita cium tangan mereka, merunduk di hadapan mereka, maka apa yang kita dapati? Mereka akan serta-merta memeluk kita, menetes air matanya. Mereka bahagia ketika kita menyadari atas kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita pun kembali kepada mereka. Maka apabila kita mendapati suasana yang demikian pada ayah dan ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui daripada kasih sayang yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita, dan bahkan seluruh kasih sayang yang dimiliki oleh ayah dan ibu di muka bumi ini tidak sebanding dengan kasih sayang yang Allah miliki untuk kita semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Maha Visioner. Allah tahu persis bagaimana kelemahan kita, sehingga Allah pun menyampaikan kepada kita, yang Allah sebutkan kita untuk bersegera pertama adalah memohon ampunan Allah.
Tidak akan mungkin Allah memerintahkan kepada kita memohon ampun kepada Allah kalau Allah tidak mengetahui dan mengantisipasi bahwa sesungguhnya begitu lemahnya kita sehingga berpotensi melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, mari bersama-sama kita menatap ke depan, menyongsong Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyongsong pertemuan yang indah. Jangan banyak kita terpaku pada kehidupan masa lalu, apalagi kalau saat masa lalu yang begitu kelamnya. Tiada lain, Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Merunduk kita di hadapan Allah, dan semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita semuanya. Dan mari Bapak dan Ibu sekalian berterima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya kita melaksanakan atas apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Semoga dengan Allah hadirkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih leluasa dan seksama lagi di dalam kita mempraktekkan apa-apa yang telah diwariskan dan telah diteladankan di dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari bersama-sama kita Bapak Ibu sekalian menghadirkan doa terbaik pula untuk ayah dan ibu kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa hari-hari terakhir ini kita mendapati berita bahwa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita termasuk yang berada di dalam forum ngaji bareng online ini terpapar COVID kembali Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam doa-doa kita kemarin. Maka pada pagi hari ini kembali kita mengulanginya, semoga kepada saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik dikarenakan sakit biasa ataupun dikarenakan COVID ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya, semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan terutama dalam iman dan Islam, agar kita dapat menyikapi segala ujian ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kesabaran dan keikhlasan menghadapi semuanya menjadi pintu dibukakannya pintu rahmat, barokah, dan ridha Allah untuk kita semuanya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah lunturkan segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah sehatkan, dan semoga Allah sembuhkan, dan Allah pulihkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita masih berada dalam surah Yusuf, yang Allah sebutkan pada ayat 3 merupakan kisah terbaik yang Allah sajikan di dalam Al-Quran ini, di mana kita menelusuri bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Yusuf, dan betapa begitu lengkapnya sejak Nabi Yusuf masih anak-anak sampai dengan dewasanya Allah hadirkan begitu lengkap, termasuk juga dengan dialog-dialog dan interaksi yang terjadi di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan betapa sesungguhnya melalui setiap sajian kisah yang disajikan di dalam ayat-ayat ini, berbagai episode yang disajikan, terdapat pesan yang sangat mendalam. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melihat dan merenung ke dalam diri sendiri, mendelisik hal-hal apa sajakah yang relevan dari apa yang terdapat di dalam kisah ini untuk bisa kita jadikan sebagai referensi, petunjuk, sebagai pedoman di dalam kita mengayunkan langkah kita pada perjalanan kehidupan hari ini dan esok kita. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, termasuk juga semoga Allah berikan kemudahan
pada pagi hari ini insya Allah di dalam forum Beranda akan diisi kembali oleh Dr. Piprim yang beberapa waktu yang lalu telah menyajikan materi yang sangat mengesankan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan beliau untuk hadir pada waktunya nanti di dalam forum ini. Dan dengan seluruh harapan kita dan doa di dalam forum ini ataupun doa-doa pribadi kita, bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan, mengijabahkannya, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya dengan sepenuh hati kita membaca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan membaca mulai dari ayat ke-23 dan mohon izin Bapak dan Ibu agak panjang kita membaca hari ini sampai dengan ayat ke-29 dikarenakan nanti insya Allah ketika kita membaca terjemahan ataupun uraian daripada ayat-ayat ini agar lengkap episode yang kita dapati pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا
به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم صدق الله العظيم